An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba dunyahu adhara bi khiratihi wa man ahabba akhiratahu adhara bi dunyahu fa athiru ma yabqa ala ma yafda. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencintai dunia, maka ia merusak akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, tampaknya ia membinasakan dunianya. Maka utamakanlah yang kekal, yaitu akhirat, daripada yang fana atau dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi Miskat. Masya Allah. Diulang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencintai dunia, maka ia merusak akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, tampaknya ia membinasakan dunianya. Maka utamakanlah yang kekal, yaitu akhirat, daripada yang fana atau dunia. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi Miskat. Keterangan, kehidupan dunia betapapun panjangnya tentu akan berakhir pada suatu hari nanti. Harta benda yang dikumpulkan di dunia betapapun banyaknya akan hilang pada suatu hari nanti. Masya Allah. Jadi kehidupan dunia betapapun panjangnya tentu akan berakhir pada suatu hari nanti. Harta benda yang dikumpulkan di dunia betapapun banyaknya akan hilang pada suatu hari nanti. Kehilangan ini disebabkan oleh kematian atau karena harta itu menjadi rusak. Ya Allah, astagfirullah. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tidak akan berakhir dan kenikmatannya kekal abadi. Masya Allah. Seandainya seseorang mempunyai sedikit akal, ia tentu akan berpegang pada sesuatu yang kekal. Tetapi akal manusia tertutup oleh tirai kelalaian. Ibarat terlena pada keindahan ruang tunggu di stasiun kereta api. Padahal kita hanya sementara berada di tempat itu sampai kereta api datang dan kita akan menaikinya. Ya inilah dunia. Dunia adalah stasiun. Keretanya adalah kematian. Dalam waktu yang sedikit, apabila kita mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal di perjalanan, mengemas barang-barang dan menyelesaikan segala urusan untuk mendapatkan hal-hal yang berguna di tempat tujuan, maka itulah yang akan berfaedah. Jika waktu yang sedikit itu dihabiskan dengan perkara yang sia-sia, misalnya berjalan-jalan, membiarkan barangnya porak-poranda di stasiun, menyusun perabot-perabot, atau melakukan kebodohan lain seperti membeli lukisan, hiasan, di stasiun beli kasur, di lemari, padahal kereta mau datang. Padahal kereta itu mau datang, hal ini merupakan bentuk perbuatan yang sangat bodoh dan barangnya pasti akan ditinggal. Hadis ini memberi peringatan agar kita tidak mencintai dunia. Ya. Jika perasaan cinta telah menguasai seseorang, ia akan merasa bahwa dirinya sepenuhnya menjadi milik yang dicintainya. Diulang. Hadis ini memberi peringatan agar tidak mencintai dunia. Jika perasaan cinta telah menguasai seseorang, ia akan merasa bahwa dirinya sepenuhnya menjadi milik yang dicintainya. Dalam hadis ini, kita juga didorong untuk menjalin hubungan cinta dengan akhirat dan memutuskan cinta dengan dunia. Karena orang yang mencintai dunia, meskipun sekarang ia melakukan amalan akhirat, maka cinta dunia yang busuk itu akan mempengaruhi dirinya. Ya Allah. Dan dengan pelan-pelan akan menyebabkan dirinya meringankan amalan akhirat. Salat diringan-ringanin, ya Allah. Tahajud dianggap remeh, sedekah dianggap remeh. Jadi amalan akhirat itu dianggap ringan. Para masyayikh berkata, barang siapa mencintai dunia, maka semua mursyid dan guru tidak akan bisa menunjukkan kepadanya jalan hidayah. Ya Bu. Jadi kalau misalkan ya, semua orang ini cintanya itu kepada dunia,
maka mau didatangin guru macam apa saja, bahkan sampai mursyid, semua mursyid dan guru tidak akan bisa menunjukkan kepadanya jalan hidayah. Dikasih peringatan, ya, dikasih masukan. Kalau cintanya sudah jatuh kepada dunia, Masya Allah, tidak ada jalan hidayah. Allah, ini banyak ya. Dan barang siapa yang zuhud terhadap dunia, maka semua orang bahkan para perusak tidak akan bisa menyesatkannya. Begitupun sebaliknya. Orang yang sudah menaruh perhatiannya kepada hari akhir, maka mau datang rombongan-rombongan perusak, ini tidak akan membuat dirinya itu berubah, ya, cintanya kepada akhirat. Mara radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memenuhi kehendak nafsunya di dunia, maka ia tidak dapat memenuhi keinginannya di akhirat. Dan barang siapa melihat kepada orang-orang yang hidup mewah atau orang kaya dengan pandangan yang tamak dan loba, ya, maka ia akan dipandang hina oleh kerajaan langit. Kita lihat ada orang kekayaannya lebih daripada kita dan kita tergiur, ya, ngelihat orang yang lebih kaya punya kendaraan lebih bagus, rumah lebih bagus, harta lebih banyak, kita iri. Maka kita akan dipandang hina oleh kerajaan langit.